Sobat sekalian, kembali lagi di Vipod Skensa, podcast paling kece sedunia. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sebelah kanan saya ada Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Kabarnya gimana, Pak? Alhamdulillah baik, Neng. Boleh sih hai dulu nggak, Pak, ke penonton-penonton kita? Siap. Hai anak-anak. Yang penting yang penting hari ini kita sehat semuanya ya. Ya gitu. Boleh kasih satu pose gak, Pak, buat gambarin hari ini, hari Bapak? Oke, siap. Posenya sangat berbahagia hari ini. Kedatangan anak-anak di kafe yang pintar-pintar, kreatif, imajinatif, dan inovatif gitu ya. Kita beri Pak, kasih kata-kata buat SMK. Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, Skensa Rangkas Bitung luar biasa. Kita bekerja dengan hati. Oke, langsung masuk aja ya, Pak, ke pembahasannya. Boleh diceritain sedikit gak, Pak, tentang Bapak? Mungkin dari SD boleh? Iya. Dari TK juga boleh, Pak? Boleh. Panjang atau pendek ceritanya? Boleh kok, Pak. Panjang aja, Pak. Iya, oke. Kalau zaman dulu belum ada TK ya, belum ada TK zaman dulu. Jadi langsung SD. Yang penting pada waktu masuk SD ada ukuran yang kepala itu kena berarti udah masuk kan itu. Oh, berarti diukurnya dari kepala? Dari kepala. Jadi kalau yang bongsor otomatis masuk. Bapak masuk SD di usia 5 tahun waktu itu, waktu SD. Sama, Pak. Ah gitu? Iya. Sama gitu? Ah hebat gitu. Lanjut boleh? Lanjut. SD, SMP, SMA Bapak ya, itu semuanya diselesaikan di Serang. SD Negeri 17, SMP Negeri 3, dan SMA Negeri 1 Serang Bapak ya. Perguruan tinggi dilanjutkan di Bandung, di IKIP jurusan FKIS ya, tahun 80 sampai 83. S2-nya 87 sampai 88 di Surabaya S2-nya. Setelah itu dia angkat jadi pegawai bekerja gitu. Oke, Bapak pernah ikut organisasi apa aja selama ini? Banyak ya. Pertama kali waktu zaman SMP, SD, SMP, SMA jelas OSIS ya. Bapak dulu waktu SMP tuh sekretaris OSIS. Rajin Bapak ya, tulis-tulis gitu ya. Jadi karena memang OSIS itu bisa membentuk karakter kita. Termasuk kegiatan-kegiatan ekskulnya, kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang karakter kita. Termasuk kegiatan podcast sekarang juga, ini pendidikan anak untuk bisa membuat percaya diri gitu ya. Di samping OSIS itu Bapak di PGRI, di AMPI Angkatan Muda Pemberdayaan Indonesia, di FKPPI Forum Komunikasi Putra Putri Purnawarman Indonesia ya. Banyak yang diikuti oleh Bapak sehingga Bapak lebih paham untuk berorganisasi gitu. Berarti Bapak udah terlatih kepemimpinan dari sejak dulu ya, Pak? Amin ya. Nah, kalau menjadi kepala sekolah itu biasanya berapa tahun sih, Pak, periodenya? Setiap kepala sekolah itu 4 tahun sekali. 4 tahun, nanti dievaluasi. Kalau kepala sekolah itu berhasil, akan diperpanjang menjadi 4 tahun berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil, biasanya itu dipindah, gitu ya. Dipindah ke sekolah lain? Ke sekolah lain ya, dipindah ke sekolah lain. Nah, Pak, bagaimana perasaan Bapak saat terpilih menjadi kepala sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Wah, itu kepala sekolah yang sangat dibanggakan oleh seluruh kepala sekolah di Kabupaten Lebak ya. Karena apa? Keren banget, Bapak. Keren banget. Bisa baik gitu. Jadi karena apa? Karena semua guru di sini atau guru di Lebak ingin menjadi kepala SMK 1 Rangkas Bitung. Persaingan sangat ketat karena harus memiliki wawasan dari kepemimpinan yang baik dan bisa mengayomi seluruh warga. Karena kita ini satu-satunya sekolah yang mulai awal ada itu tahun 67 itu SEMEA ini adalah SMK 1 Rangkas Bitung, sehingga menjadi barometer perkembangan pendidikan untuk SMK terutama di Kabupaten Lebak ini gitu.
Oke, ada nggak sih Pak prestasi yang didapatkan oleh anak SMK 1 menjadi Bapak sangat bangga sama mereka? Banyak itu ya, banyak nih. Jadi dari segi paskibra, juara sejabar terbaik, terus pramuka, PMR, itu kalau dicatat itu tidak akan habis itu satu buku ya. Tapi yang terpenting kejuaraan itu nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang terpenting adalah nomor 1 itu adalah membuat anak-anak itu bangga terhadap sekolah gitu. Itu yang harus ditumbuhkan kepada para siswa. Kalau bertanding itu jangan diharapkan juaranya, tapi bagaimana dia tuh membawa nama baik sekolah itu. Soal juara pasti akan mengikuti karena proses tidak akan mengkhianati hasil kan ya. Oke, pengalaman Bapak yang paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung apa Pak? Kekompakan dari siswa, kekompakan dari para guru, kekompakan daripada TU, karena Bapak seringkali tidak berpikir bahwa Bapak itu kepala sekolah, tidak. Jadi kalau ada TU lagi ngopi, Bapak ikutan ngopi kan itu kan. Tidak pernah berpikir bahwa ini saya kepala, tidak cocok dengan yang enggak, Bapak ikut. Dengan anak-anak juga kalau Bapak lewat kan, padahal mah hanya lewat, tapi anak-anak langsung berdiri, itu yang membuat kebanggaan ya Bapak ya. Langsung berdiri, langsung sapun itu ya, salaman, suntangan sebagai itu yang membuat kebanggaan semua guru dan kepala sekolah ya. Bahwa pendidikan karakter di SMK 1 Rangkas Bitung itu memang sudah mulai digerakkan dan mulai masuk dalam hati masing-masing siswa di sekolah ini gitu. Oke, nah menurut Bapak nih, menjadi kepala sekolah di SMK kita ini sulit gak sih Pak? Dan kalau tantangan tersulitnya itu apa aja? Kalau yang namanya kepala sekolah pasti sulit ya. Tanggung jawabnya besar ya Pak? Tanggung jawabnya besar, betul gitu ya. Karena harus memimpin 1.576 siswa dan 115 guru dan TU. Juga harus kita menjaga marwah daripada sekolah ini supaya siapapun yang jadi kepala sekolah sebelum dan nanti setelah Bapak itu tetap menjaga marwah, tetap SMK Negeri 1 Rangkas Bitung adalah SMK yang menjadi favorit di Kabupaten Lebak gitu. Itu yang paling sulit untuk bisa mempertahankan itu ya. Oke, nah apa sih yang bakal Bapak lakuin supaya SMK Negeri 1 Rangkas Bitung itu makin maju untuk kedepannya, makin sukses gitu Pak? Ya, yang penting kan motivasi aja Neng. Motivasi, berikan kepada mereka bahwa kita ini sekolah itu bukan hanya sekadar datang, tapi seluruh komponen yang ada di sekolah ini ya memiliki sekolah ini. Sehingga apapun yang terjadi di sekolah ini harus kita rame-rame untuk kita kompak untuk menjalankan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Contoh yang paling konkret, tiap hari Jumat kan ada senam bersama dan jumsih. Itu memang salah satu contoh untuk mencintai anak-anak itu terhadap sekolahnya. Karena masih guru-guru, merawat gitu. Ya. Kalau untuk eskul nih Pak, kan ada suka yang nggak ikut eskul gitu. Nah menurut tanggapan Bapak tuh buat anak ini apa? Kan suka ada yang kayak ngapain sih eskul kayak gitu. Ya, kalau menurut Bapak mah harusnya ya anak-anak itu ikut ekskul semuanya. Karena ekskul itu jangan dipandang sesuatu ekstra yang di luar jam pelajaran resmi, tapi justru itu yang paling membentuk jiwa daripada karakter kepemimpinan ada di ekskul ya. Karena bisa mandiri, ekskul itu kan bisa mandiri ya. Jadi contoh menjadi pemimpin upacara itu kalau dia tidak pernah belajar untuk menjadi pemimpin itu kaku ya di depan tuh deg-degan ya gitu ya. Oke, alasan yang membuat SMK kita menjadi salah satu kandidat SMK PK di Kabupaten Lebak itu apa Pak? Karena memang kita sudah sedemikian lengkap ya. Jadi dari segi kurikulumnya, dari segi seluruh komponen 8 standar yang ada di kurikulum itu kita sudah jalankan dengan sebaik-baiknya. Wajar kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pendidikan menjadi SMK PK. Bukan hanya di Kabupaten Lebak, tapi SMK PK itu SMK yang ditorehkan oleh Kemendikbud yang ada di Jakarta. Gitu. Oke.
Kalau Adiwiyata itu sedari dulu atau baru-baru sekarang aja nih Pak? Adiwiyata dari dulu. Jadi waktu Bapak belum di sini pun menjadi kepala, Adiwiyata sudah jalan. Jadi waktu Bapak pernah memimpin di sebelah itu bersaing Adiwiyatanya. Tapi setelah Bapak pindah ke SMK 1 Rangkas Bitung, kita harus kembangkan Adiwiyata yang ada di kita ini ya. Bagus banget ya Pak. Iya. Adiwiyata sekarang bagus banget ya Pak. Iya, betul-betul. Oke. Pandangan Bapak terhadap jurusan DKV ini apa Pak? Kayak gimana sih pandangan Bapak? Justru pandangan Bapak, siswa yang kreatif itu yang sedang meliput acara podcast ini kan itu kan. Kita berikan aplaus dulu kepada ya. Kita keren banget. Bapak keren banget loh Pak. Alhamdulillah nih ya. Nah, kalau pandangan Bapak khususnya ke anak jurusan DKV itu apa Pak? Kayak mungkin mereka kreatif atau enggak, ada saran nggak sih Pak buat anak-anak DKV? Apa buat anak-anak podcast juga? Ya, anak-anak DKV Bapak harapkan tetap menjaga marwah DKV-nya ya. Kita kembangkan desain yang lebih bagus lagi dengan kaproknya, dengan guru-guru di jurusannya. Untuk podcast ini terus dilanjutkan, cukup bagus. Ini merupakan pendidikan langsung yang tidak ada dalam pembelajaran di kelas. Pendidikan langsung itu beda dengan teori. Kalau bahasa Jerman itu ada das Sein, das Sollen, harapan dengan kenyataan. Nah, sekarang podcast ini anak-anak sedang kenyataannya. Ini podcast yang sebenarnya kan kita kan. Ya. Terbentuk ya berarti gitu ya. anak DKV nih. Iya, betul. Oke, menurut Bapak peran DKV di SMK kita tuh apa aja? Kalau perannya secara langsung nanti mungkin Bapak harus mengikuti ya. Tapi yang jelas hari ini Bapak sudah menilai dari seluruh siswa di SMK 1 Rangkas Bitung, DKV ini sudah mulai lebih menonjol dalam kaitannya untuk podcast ini ya. Kita berikan aplaus lagi ya untuk anak-anak DKV ya. Ngomong-ngomong nih Pak, kan suka ada lomba-lomba gitu. Gimana sih Pak siswa-siswi yang mau mengikuti lomba-lomba di luar sekolah nih, kayak seprovinsi atau enggak sekabupaten Lebak atau sekecamatan gitu. Itu gimana sih Pak caranya? Apa kita harus cari lombanya sendiri atau ada rekomendasi dari sekolah? Kalau lomba seringkali ada surat yang masuk ke sekolah. Kita proses, kita arahkan ke kesiswaan, kita oleh kesiswaan diarahkan kepada ekstra yang dituju di surat itu, nanti baru dibuatkan programnya, laporannya ke kepala sekolah. Termasuk untuk siapa tim yang diberangkatkan, terus anggarannya sebagai itu tanggung jawab dari sekolah. Yang jelas kita tidak mencari tapi kita menampung. Ya, karena kalau mencari kan seperti kita sombong ya, tapi kalau kita diundang kita siap untuk bertarung dalam berbagai event yang ada di Banten ini kan itu. Event terbesar yang diikuti sama anak SMK Negeri 1 Rangkas Bitung tuh paling besar tuh apa Pak? LKS itu ya, LKS kita dari jurusan RTL sampai ke tingkat nasional ya, pelik gitu ya, itu. Oh ya kemarin itu ya Pak? Kemarin itu ya, itu balik itu. Nah, jurusan DKV ini kan sudah berjalan 2 tahun menjadi jurusan PK di SMK kita nih Pak. Tanggapan Bapak gimana tentang jurusan DKV yang menjadi perwakilan PK? PK ya. Yang jelas DKV Bapak ucapkan selamat dulu untuk 2 tahun berturut menjadi SMK PK. Tapi yang terpenting bukan itu, memacu anak-anak DKV yang terus berkarya dan bekerja. Itu yang paling terpenting ya. Oke Pak, nah ngomong Pak, sebelum menjadi kepala sekolah nih Pak, Bapak sebelumnya itu jadi apa? Atau jadi guru atau guru spesialis di Indonesia atau apa gitu Pak? Ya, Bapak jadi guru di SMK 1 dulu ya, dari tahun 88 ya. Berikan aplaus dulu untuk Bapak ya. Pertama kali jadi guru Bapak di SMK, waktu dulu namanya Semea ya, Semea Negeri Rangkas Bitung, tahun 1988. Sampai 2010. Sampai 2010 Bapak menjadi guru, 2010 diangkat menjadi kepala sekolah. Pertama kali menjadi kepala di SMK Negeri 1 Cirinten. Dulu itu nggak ada yang mau menjadi kepala sekolah SMK Cirinten karena jauh dan memang kecil.
Tapi Bapak terima tantangan itu bahwa karena kalau kita semangat untuk bekerja, sekolah kecil pun akan menjadi besar kalau kitanya membesarkan diri sendiri kan gitu ya. Dari Cirinten, Bapak dioper ke kepala SMK Cipanas, dari Cipanas masuk ke SMK 2 di seberang ya. Dari SMK 2 pindah ke Warugunung, tahun 2021 masuk ke SMK 1 Rangkas Bitung. Jadi Bapak sudah berapa sekolah? 5 sekolah ya itu. Oke, kegiatan Bapak selain memimpin SMK kita nih Pak, apa aja sih Pak? Banyak gitu ya. Salah satunya mengurus kolam yang di depan gitu ya. Nggak ada yang ngurus kolam di depan, jadi Bapak aja gitu kan. Tuh, anak podcast ada yang mengurusin kolam nggak tuh? Gitu ya. Jadi bekerja itu karena Bapak bekerja dengan hati ya. Kira-kira yang tidak yang ngurusin ya Bapak urusin, seperti kolam kan itu kolam. Itu ada ikannya nggak sih Pak? Ada banyak ikannya. Masih pada kecil ya Pak? Oh besar serius udah besar. Tapi pada di bawah kali ya Pak? Iya gitu ya. Boleh diminum dulu Pak? Ya, ayo Neng, yuk. Kita cheers dulu. Iya. Nah Pak, lanjut ya Pak. Ya. Gimana cara pendekatan Bapak ke guru-guru atau ke murid-murid di sekolah ini? Ini tadi kita bekerja dengan hati ya. Guru disapa, itu seneng ya guru disapa tuh. Karena ada mungkin kepala sekolah yang jarang nyapa guru. Apalagi anak-anak. Kalau Bapak jalan pasti nyapa kita. Itu Neng ya. Itu mungkin karena bekerja dengan hati kita berjalan kemanapun. Jadi kita manusiakan guru dengan siswa kan ya. Dengan disapa ya. Nah, rencana Bapak yang bakal Bapak jalanin setelah pensiun menjadi kepala sekolah apa, Pak? Setelah pensiun menjadi kepala sekolah, apa ya? belum kebayang, tapi yang jelas tetap ingin mengabdi menjadi warga negara yang baik di Indonesia ini. Atau Bapak pengen kayak family time aja gitu sama cucu-cucu Bapak? Iya, mungkin itu salah satunya itu. Nah, Bapak kan S2 ya, Pak? Iya. Nah, pernah kepikiran nggak sih jadi dosen? Dulu pernah juga dia dosen pernah. Dimana? Di STKP Setiabudi ya, pernah. Ngajar apa Pak? Ngajar untuk bidang dasar-dasar pendidikan itu, kependidikan di jurusan sejarah gitu ya, sejarah gitu. Oke. Omong-omong, Bapak suka desain nggak? Atau karya seni, lukisan-lukisan? Nah, kalau menikmati seneng, tapi kalau nulis itu menggambar itu jelek aja gambarnya gitu ya. Tapi kalau menikmati karya ada kepuasan sendiri nggak sih Pak? Ada. Kayak, aduh tenang banget ya lihat lukisan ini gitu. Iya. Bapak punya lukisan nggak Pak di rumah? Banyak. Ada lukisan ikan koi, lukisan ikan banyak. Bapak suka ikan ya Pak? Iya, asik kan. Pesan. Oke. Pesan dan kesan Bapak untuk kepala sekolah SMK Negeri 1 Rangkas Bitung selanjutnya apa Pak? Untuk selanjutnya setelah Bapak Iya. ya pertahankan yang bagus kepada kepala sekolah yang selanjutnya, tapi yang terpenting jalin komunikasi dengan baik, jalin keakraban dengan baik dengan seluruh komponen. Insya Allah komponen itu yang ada di SMK 1 Rangkas Bitung akan mendukung kepala sekolah itu apapun yang dikerjakannya gitu ya. Oke, pesan buat kepala sekolah selanjutnya tentang jurusan DKV ini apa Pak? Apa mau dibikin apa atau punya proker apa lagi gitu buat DKV? Ya pesannya ya kembangkan saja jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, wabil khusus untuk yang DKV, kembangkan terus model-model podcast yang ini. Ya mungkin ada model yang lain, nanti kan yang tahu itu di jurusan DKV-nya. Tapi yang penting kepada kepala sekolah yang baru, dukung seluruh program jurusan yang ada di sekolah ini gitu. Oke Pak, nah ini kan kita udah ngebuat podcast nih, ada saran nggak kita harus ngebuat apa lagi selanjutnya? Oke. Kepada peserta, ada saran nggak kira? Ada masukan nggak kira-kira? Mau bikin apa? Ayo, mau apa? Mumpung Bapak jadi kepala sekolah gitu di sini ya, gitu. Pasti didukung ya Pak ya? Didukung ya gitu. Bapak sarankan nih, adakan semacam studi kunjungan ke kemana kita gitu. Bapak ikut ya? Insya Allah kan itu. Jadi di kafe itu dengan pakaian seperti ini kita Neng Angel, jadi kita
bercengkerama di alam terbuka itu lebih bagus tuh ya, bercengkerama ya di alam terbuka. Jangan jauh-jauh, yang murah meriah saja kan gitu ya. Yang murah meriah. Katakan ada satu bis, katakan ya, satu bis ya. Yang dekat aja, yang harganya berarti sekitar 3 jutaan ya kalau nggak salah ya, bis itu ya, sehari ya. Sok di bulan Desember nanti Bapak sediakan satu bis, Bapak yang nanggung bisnya gitu ya. Tapi jangan jauh-jauh, pokoknya berangkat pagi, pulang malam sore ya gitu ya. Mau di mana silakan gitu ya. Mau kemana? Bandung mah jauh ting, Bandung mah. Bogor. Boleh sok Bogor tuh. Kita itu Pak bakar jagung bakar gitu. Nah, masuk ke untuk anak di kafe ke depannya itu apa Pak? Kekompakan aja seperti ini ya. Jaga kekompakan anak di kafe, kembangkan alat-alat yang ada di kafe, tapi yang terpenting adalah niat kita untuk sekolah itu untuk menimba ilmu dan menumbuhkan karakter. Inilah di kafe yang harus dikembangkan. Jangan sampai kalah dengan sekolah lain kita gitu. Di kafe kita kan paling top Pak. Iya, paling top. Nah, kalau harapan Bapak untuk anak di kafe ini apa Pak? Kayak biar apa gitu? Harapan gak apa-apa Pak, ngomong apa aja harapan kayak gitu. Ya, harapan Bapak. Harapannya yang jelas pertama jaga kekompakan di jurusan itu ya. Jadi yang kedua bahwa kita harus bangga terhadap jurusan, dan yang terakhir adalah kita hormat kepada guru-guru yang ada di kafenya. Insya Allah ilmu akan bermanfaat gitu ya ilmunya. Nah Pak, Bapak lihat dulu deh Pak orang-orangnya Pak. Menurut Bapak muka-mukanya calon orang sukses tuh Pak. Lihat. Di sebelah kanan dulu ya. Iya. Oh iya udah ini mah wajah-wajah calon orang-orang sukses. Yang pakai masker Pak. Yang pakai masker. Lagi flu katanya, lagi flu ya. Tapi tetap calon orang sukses dong Pak. Calon orang sukses ya, calon sukses ya. Wajahnya ini cerah semuanya. Walaupun pasti ada yang nggak punya uang nih ya pasti ya. Dompet menipis. Sebentar nanti setelah acara ini beres, berapa siswa yang hadir di sini pesan Tom Yan bakso yang ada di Cafe Nohid SMK Negeri 1 Rangas Bitung ya. Bapak yang nanggung. Oke, saran dan masukan untuk tim podcast kita apa Pak? Udah bagus ini ya. Ada hanya mungkin dalam hal prepare kegiatan itu ini harus sudah dipreparekan dulu. Jangan sampai pada saat Bapak udah duduk sini baru meriksa lagi gitu. Itu di prepare-nya ada prepare antar individu anak dulu aja, dicoba-coba kalau sudah oke, baru nanti. Maksudnya tuh kalau yang jadi bintang tamunya bukan dari sekolah kita, kan seringkali kan nanti takutnya tuh ini podcast di SMK 1 lambat dalam hal itu prepare-nya penyediaannya gitu. Tapi secara umum 90% Bapak berikan aplaus ya. Ya. Oke, kita sudah ada di penghujung acara kita. Makasih ya Pak buat Bapak udah mau hadir di podcast kita, udah kasih tips-tips, terus udah kasih pengalaman-pengalaman juga dari Bapak. Semoga bikin membuat motivasi buat teman-teman yang nonton. Oke Pak, sebelum kita tutup Pak, kita ada yel-yel nih. Kalau saya bilang Skena Rangkas Bitung, berkarakter Pancasila, berdaya saing global, ikutin ya semuanya ya. Siap. Oke. Skena Rangkas Bitung, berkarakter Pancasila, berdaya saing global. Kita berikan aplaus dulu buat semuanya. Pak, tehnya diminum lagi. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita tutup acara ini. Sebelum itu Bapak berikan closing statement dulu Pak. Oke, terima kasih. Semuanya. Oke, terima kasih. Pertama, Bapak ucapkan nilai 100 untuk podcasternya ya, Angel ya. Anak-anakku, bahwa perkembangan ilmu teknologi terus berkembang. Tetaplah belajar, insya Allah anak-anak dari jurusan di Kafi akan semakin sukses. Amin. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam